Sobat Kicik, ketemu lagi bersama Bona, Bunda, Ona. Sobat Kicik, so imut banget ya Bona. Sesuai judul hari ini, Bona mau membuat video mengenai biaya hidup Bona dan Papa serta anak Kicik dan Oma di Singapura 2 tahun belakangan ini ya Sobat Kicik ya. Sebenarnya sih Bona mau membuat video biaya hidup karena ada beberapa dari teman-teman yang nanya ke Bona, mahal nggak sih tinggal di Singapura? Bona, mahal nggak sih kuliah atau sekolah di Singapura? Kalau untuk kuliah dan sekolah di Singapura, Bona nggak bisa kasih tahu karena Bona nggak sekolah di sini dan anak Bona pun belum sekolah, baru mau masuk nursery. Jadi yang akan Bona jelaskan di sini lebih ke kurang lebih berapa rincian biaya tinggal di Singapura selama 1 bulan. Oke, jadi kalian yang mau tahu dan penasaran berapa sih rata-rata tinggal di Singapura yang dibilang adalah negara termahal dunia. Kalau saat ini pun rate kurs untuk Indonesia Singapura itu sekitar 10.669 rupiah untuk $1 Singapurnya. Dan memang di sini kalau dari harga dolarnya aja udah segitu, walaupun nggak sama kayak dolar Amerika ya, kita masih jauh. Maksudnya kalau dolar Amerika kan udah sampai 14.000, 15.000 kayak gitu. Nah kalau di sini masih 10.000, tapi masalahnya adalah biaya hidup di sini yang sangat mahal. Oke, ini dia yang mau Bona jelasin. Yang pertama Sobat Kicik, Bona sambil nyontek ya Sobat Kicik, karena Bona nggak pernah bikin kayak detail biaya tinggal hidup di Singapura. Jadi Bona catat di sini biar Bona nggak kelewatan. Aduh gerah. Jadi biaya yang pertama yang Bona ingin jelaskan ke kalian semua untuk hidup di Singapura yang harus kalian punya dan simpan untuk biaya hidup, ini adalah biaya pokok ya. Adalah pertama, tempat tinggal. Jadi di Singapura ada 3 macam tempat tinggal. Yang pertama ada kondo, ada apartemen, dan ada HDB. Bona akan jelaskan pertama tentang kondo dulu Sobat Kicik. Jadi kalau kondo, kalau di Singapura ini kan mahal sekali ya. Kalau saat ini Bona di HDB, tapi Bona akan jelaskan dulu. Bona pernah sempat tinggal di kondo waktu awal-awal nikah. Awal nikah sekitar nggak nyampe setahun Bona tinggal di kondo, karena kan Bona masih ikut papa kan, karena papa dulu tuh masih tinggal di kondo karena dia sendiri dan dia tinggal bersama teman-temannya. Kondonya itu termasuk kondo yang besar karena itu kondo tua. Ini Bona pengalaman kondo waktu itu ya, tapi Bona lihat-lihat juga sih, tadi Bona udah cari-cari range harga kondo, apartemen, dan HDB. Bona nyarinya di Properti Guru nih, Properti Guru. Jadi kalian bisa lihat atau buka websitenya Properti Guru. Gini, kalau pengalaman Bona waktu Bona tinggal di kondo yang papa tinggalin waktu itu adalah satu kondo, dan itu kondo gede, kondo tua. Letaknya ada di daerah Dunman tuh ada di Jalur Kuning, pokoknya di daerah Dunman, East Coast. Nah, kondo itu dia memiliki 3 kamar, 2 kamar mandi, 1 master roomnya itu dia kamar yang paling besar dan di dalamnya ada kamar mandi. Nah, itu ada temennya dia yang menyewa. Nah, itu biasanya 1 orang sewanya sekitar, kalau untuk kamar yang main bedroomnya itu sekitar 1.500-an. Nah, ada lagi yang kamar kedua yang agak besar, tapi nggak terlalu besar, ya sedang lah Sobat Kicik. Itu mungkin sekitar 1.100, 1.200 gitu. Nah, pas banget papa ini, papanya Bona, suami Bona, papanya Kirana, sewanya kita di kamar yang ketiga, yang paling kecil, karena waktu itu kan dia hanya sendiri dan bujang ya guys Sobat Kicik. Jadi dia sewa kamar itu, panjangnya tuh sekitar kayak 2 meter kali 3 atau 4 meter panjangnya kayak gitu. Itu pun papa sewanya 800 itu per bulan ya Sobat Kicik. Ini kondo ya yang kita lagi omongin maaf kebelet. Nah, jadi untuk kondo itu yang papa sewa waktu itu kondo kecil dan itu harganya 800 per bulan. Bayangin 800 kalau kita kalikan 10.000 sekian bla bla bla, untuk sekarang ya itu sekitar 8,5 juta. Itu hanya untuk kamar sepetak itu di Singapura. Dan kalau kalian mau sewa satu kondo full gitu, jadi semuanya itu buat kalian, untuk keluarga kalian misalnya gitu, mau sewa satu kondo, kalian nggak mau gabung-gabung dengan yang lain, itu bisa aja. Itu kondonya sekitar 3.000 sampai 4.000
per bulan, 3.000 sampai 4.000 USD per bulan ya sobat kicik. Itu biasanya kondo baru, dan kondonya itu ada di dekat-dekat pusat kota, 3.000 sampai 4.000 itu. Kalau yang dulu sih papa yang di Danman itu kan dia nggak terlalu di pusat kota, jadi dia sekitar sebulannya tuh 2.500 kalau kita mau nyewa sendiri ya sobat kicik, kayak gitu. Kondo semahal itu apa sih isinya? Jadi isinya ada 3 kamar, 2 kamar mandi, kemudian ada ruang tamu besar, kemudian ada meja makan. Jadi ruang makan sama ruang tamu itu kita nggak disekat ya, jadi kita plong gitu loh sobat kicik, kayak rumah Bona di sini. Tapi sama dapurnya, biasanya dapurnya kayak ada pintu lagi gitu loh, jadi kayak disekat gitu, jadi kita bisa masuk ke dapur. Jadi dapurnya tuh kayak kepisah kalau di kondo ya, kayak gitu sobat kicik. Ada ke dapur, ada tempat buat ngejemur, kayak balkon gitu. Nah kayak gitu. Dan biasanya kalau kondo kita sewa ini macam-macam, jadi ada yang full furnish atau ada yang nggak ada, kosongan. Kalau full furnish tuh biasanya udah ada kitchen set, udah ada kulkas, udah ada apa tuh namanya, bangku, meja, TV, semua udah lengkap, kita tinggal datang bawa diri yang bawa barang kayak gitu. Waktu itu papa mungkin semi kali ya, karena papa tuh nggak ada TV, jadi TV harus beli sendiri, sofa juga beli sendiri kayak gitu, tempat tidur beli sendiri. Tapi mereka ada lemari, ada kulkas, ada kitchen set, ada gitu, ada apa namanya, kompor kayak gitu-gitu, ada, itu lengkap. Cuma memang kayak oven, setrika, semua kita harus sediakan sendiri kayak gitu. Nah, yang Bona jelaskan tadi ya sobat kicik, itu adalah biaya per bulan sewa, bukan beli. Kalau beli ya sudahlah ya, kalian cek sendiri beli apartemen atau beli kondo atau beli SDB di Singapura. Kalau sementara Bona tidak mampu kayak gitu sobat kicik. Jadi itu harga sewa per bulan kondo ya. Kemudian harga sewa itu di luar harga listrik, harga gas, harga makan itu di luar, karena makannya sendiri-sendiri. Gas kalau kita sewa bareng temen, jadi satu kondo kita sewa misalnya ada 3 kamar tapi ada 3 orang gitu, kita biasanya untuk gas listrik kita patungan, bagi rata. Nah itu Bona lupa waktu itu listriknya berapa. Kondo atau apartemen itu enaknya adalah fasilitas. Karena kalau kondo itu mereka punya yang namanya gym, kemudian ada kolam renang. Jadi kita tuh kayak oke lah kalau kita nggak kemana-mana, apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Walaupun dijatah ya, nggak tahu juga kalau lagi rame COVID-nya ya mungkin ditutup. Tapi kalau kayak sekarang ini udah mulai oke dibuka, kita bisa nge-gym, cuman ada waktu dan harus cek suhu segala macam. Oke, sekarang kita lanjut ke apartemen ya. Jadi kalau di sini kalau kita mau sewa apartemen itu sekitar 1.500 sampai 1.800 sobat kicik. Aduh, anak kiciknya datang. Apa, Dek? Sebentar, Kirana main handphone dulu di sana. Anak kiciknya mau ikutan, guys. Tunggu sebentar, guys. Oke sobat kicik, maaf ya tadi agak ke-distract sama Kirana sedikit. Jadi kalau apartemen, kalau kita mau sewa apartemen di sini tuh sekitar 1.500 sampai 1.800 itu, tapi tipe atau modelnya tuh model kayak studio gitu. Kalian pasti tahu lah kalau apartemen kayak gimana, kayak kamar kayak cuma kesekat sedikit aja gitu. Jadi ada sekat dikit, kamar langsung kayak dapurnya, dapur terus kamar mandinya kayak gitu. Jadi kayak satu ruangan, ya studio lah kayak gitu, satu tempat. Paling bagus yang tadi Bona bilang, maaf Bona baca, paling bagus itu kalau ada skatnya. Jadi misalnya kamar masih kesekat sama dapurnya, tapi ada beberapa yang los gitu loh. Jadi kamar, dapur, kamar mandi ya udah kayak nggak ada skatnya gitu sobat kicik. Tapi kalau kalian lagi dapat yang untung yang bagus, mereka di skat ya, itu puji Tuhan lah ya. Dan mereka biasanya cuma ada satu kamar mandi, itu dengan harga 1.500 sampai 1.800 ya sobat kicik. Kemudian harga segitu itu pun tergantung lokasi. Jadi sobat kicik, kalau kalian lokasinya yang nggak terlalu tengah ya mungkin dapat segitu. Tapi kalau yang kalian lokasinya di tengah ya mahal lah sobat kicik kayak gitu. Aduh, anak kicik mau ikutan. Kenapa Kirana? Aduh, apalagi nih ya, kamar mandi, lokasi. Oh iya, biasanya apartemen itu juga ada yang kosongan, ada yang full furnish. Nggak usah Bona ceritain lagi full furnish kayak yang tadi Bona ceritain di kondo ya, sama aja kayak gitu. Kemudian itu pun ada fasilitas seperti kondo, seperti kolam renang dan gym. Seperti biasa harga 1.500 sampai 1.800 itu tidak termasuk biaya listrik, biaya air, dan biaya internet lain-lain. Jadi itu di luar itu dan kalian mesti membayar sendiri
kayak gitu loh, itu tambahan sendiri. Nah sekarang yang Bona mau ceritakan adalah SDB. SDB itu adalah tempat yang Bona tinggalkan sekarang, bukan tinggalkan, kalau tinggalkan Bona udah pindah, yang Bona tinggalin saat ini yaitu SDB. Nah SDB pun itu harganya beda-beda, bervariasi. Ada yang SDB kecil harganya mahal, ada yang SDB besar harganya murah. Kenapa? Balik lagi, faktor lokasi Sobat Kicik. Oke Sobat Kicik, kita lanjutkan yang tadi. Tadi yang Mona bilang harga SDB 1.500 sampai 1.800, standarnya itu adalah 2 kamar mandi, 2 kamar tidur ya maksudnya, 2 kamar mandi, 1 ruang tamu yang nyambung dengan ruang makan dan dapur. Biasanya kayak gitu Sobat Kicik. Dan biasanya itu untuk SDB dia biasanya kebanyakan udah full furnish, karena biasanya SDB itu SDB yang sudah ditinggalkan, yang ada tuan rumahnya, tapi mungkin tuan rumahnya udah punya apartemen atau enggak emang tuan rumahnya berinvestasi kayak gitu di SDB ini buat disewa-sewain ke orang. Dan biasanya SDB-nya mereka sewakan nggak kosongan, biasanya mereka sewakan sudah dengan furniture, biasanya dengan TV juga malah. Tapi kalau untuk SDB kalian jangan ekspektasinya tinggi, ada kolam renang atau enggak ada gym seperti kondo dan apartemen. Enggak ya Sobat Kicik, no. Jadi kalau SDB ini dia tidak ada fasilitas apapun, dan kayak satpam juga kan. Kalau kondo sama apartemen kalian tau lah, kita masuk aja pasti ada security post gitu dan ada security-nya. Kalau di SDB itu nggak ada ya Sobat Kicik. Bahkan kayak rumah Bona ini langsung sebelahnya pinggir jalan gitu, tapi banyak taman. Kalau yang di SDB ini di setiap blok pasti dia punya yang namanya playground ya, buat anak-anak main perosotan, panjat-panjatan gitu loh, kayak gitu-gitu. Kayak playground buat anak-anak itu senengnya, enaknya. Kenapa? Biasanya orang yang nyewa di SDB itu kebanyakan keluarga kayak gitu, kayak Bona gini. Jadi kita nggak akan bosan, anak-anak nggak perlu main yang kemana-mana, kita tinggal turun ke bawah udah tempat bermain kayak gitu. Nah, kalau beruntung kalian bisa dapat 3 kamar. Kayak Bona ini, Bona beruntung banget, Bona dapat 3 kamar dan termasuk SDB besar. Karena pertama ini punya temannya Fanny yang orangnya baik sekali, menyewakan ke kita, kayak gitu loh Sobat Kicik. Dan tempatnya pun rapi, bersih, mereka emang mengurus SDB-nya juga bagus banget. Dan ini di pojok, itu udah pengen, itu emang udah impian Bona banget kalau dapet di pojok tuh paling enak. Karena kalau SDB itu kan kalian tahu kan, itu rumah susun dan satu lantai itu bisa beberapa rumah kayak gitu. Bona pernah di tengah-tengah, jadi kalau misalnya ada orang lewat tuh ya nggak enaknya mereka nengok, kan aneh ya. Terus misalnya kita lagi duduk santai gitu, nggak sengaja kita lagi pakai rok terus keangkat, terus ada yang lewat terus nengok, kan agak-agak serem ya kayak gitu. Nah kalau di pojok kayak gini nggak ada yang bisa ngelihat karena kita di paling akhir, dan emang kalau di pojok itu posisinya paling besar kayak gitu. Kalau kalian mau tahu kayak gimana bentuk SDB sih, bangunan gitu aja, maksudnya rumah Bona tuh kayak gimana sih yang Bona bilang di pojok dan posisinya enak. Oke, Bona putarkan videonya. Ini dia. Bona dapat di pojok 3 kamar. Ini adalah ruang tamu. Jadi dari depannya ada ruang tamu. Kemudian ini meja makan, ada meja makannya, ada kamar mandi di ujung, kompor, tempat cuci piring. Kemudian kita juga bisa lihat ruang tamunya besar, kamar ada 3. Ada kamar yang utama, kamar utamanya itu ada kamar mandinya. Kayak gitu Sobat Kicik. Nah, itu semua tentang tempat tinggal yang Bona tempatin saat ini, yang harganya Bona sebutin juga kisaran 1.500 sampai 1.800 itu. Oke Sobat Kicik, jangan salah ya, itu dia rumahnya model kayak gitu, nyaman kan? Ini karena keberuntungan dan kebaikan Papa Bona. Asik, bukan sih kebaikan yang punya rumah menyewakan kepada kami sebagai temannya, dan keberuntungan Kirana karena waktu itu kita pindah pas Kirana datang ke Singapura umur 3 bulan guys. Kayak gitu. Oh iya, Bona lupa,
SDB pun bisa disewakan ya Sobat Kicik, tapi ya gitu tinggalnya bareng kan, bareng sama landlord alias tuan rumah. Jadi biasanya kamar utama dipakai sama landlordnya, kemudian kamar satunya lagi dipakai sama anaknya. Nah kamar yang satunya lagi nih yang kecil biasanya mereka sewakan buat yang kerja di sini kayak gitu. Cuman kayak enaknya ya gitu, karena tinggal sama orang lain kan, kalau untung-untungan ya, kalau misalnya kalian dapat orang yang oke, baik, itu enak. Tapi kalau orang yang agak menyebalkan, kayak Bona punya teman itu orangnya agak menyebalkan sekali, jadi dia tuh kayak mau ke toiletnya susah dikasih jam kayak gitu, udah PR banget kan kayak gitu Sobat Kicik. Tapi kalau yang enak, mereka tuh suka berbagi makanan kayak gitu, itu oke banget kayak gitu. Jadi bisa aja dan bisa banget SDB ini disewakan, tapi bukannya kayak Bona ya, misalkan Bona udah nyewa nih, terus Bona mau nyewain lagi, itu nggak boleh. Jadi yang harus menyewakan adalah ya si tuan rumahnya, yang punya rumahnya, bukan Bona sebagai penyewa. Walaupun Bona nyewa satu rumah, tapi Bona nggak bisa. Jadi itu etikanya juga kurang bagus kali, tapi dan emang nggak boleh juga kayak gitu. Oke, kalian jangan lupa ya Sobat Kicik, semua yang Bona ceritakan tadi, harga-harga 1.500, 2.000, 3.000 itu kalian harus convert ke Singapura dolar. Oke, jangan lupa. Hore, akhirnya biaya rumah selesai. Mahal kan Sobat Kicik? Sekarang Bona mau menjelaskan apa aja pengeluaran Bona tinggal di SDB ini. Yang pertama, ini dia, biaya listrik, air, dan lain-lain. Pertama biaya listrik dan air dulu ya Sobat Kicik. Biaya listrik dan air itu sudah termasuk AC, biaya AC maksudnya, tapi bukan servis AC ya Sobat Kicik, sama biaya air. Nah itu sekitar tiap bulannya Bona harus bayarkan 130 sampai 180 Singapura dolar kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini dia gas. Jadi yang kedua adalah gas. Gas Bona di rumah ini selalu pakai gas yang 12 kilo LPG. Nah itu harganya 37 Singapura dolar. Itu bertahan selama 3 bulan. Tapi itu pun kalian masaknya yang standar Sobat Kicik, maksudnya masakan rumah tangga, masakan sehari-hari, bukan kalian buka catering ya. Kalau kalian buka catering ya sudah ya bye-bye, nggak nyampe 3 bulan, mungkin 1 bulan atau nggak 1 bulan setengah. Kalau dapat 1 bulan setengah ya bersyukurlah kayak gitu. Ketiga ini dia biaya AC service. Biaya AC service itu kami selalu servis 3 kamar. Jadi 3 kamar itu walaupun 1 kamar nggak dipakai, tapi tetap harus servis di sini tuh 3 bulan atau 6 bulan sekali. 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan atau 6 bulan sekali, Bona lupa deh. Nah itu yang harus Bona keluarkan untuk 3 kamar adalah 105 dolar Singapura. 105 dolar Singapura ya Sobat Kicik, jangan lupa. Itu yang harus Bona bayarkan untuk 3 kamar setiap Bona servis AC. Kemudian yang keempat adalah transportasi. Ini juga penting banget karena di Singapura ini buat orang kayak Bona, mungkin ada juga banyak orang di sini semuanya pakai transportasi umum. Kenapa? Karena di sini sangat nyaman untuk transportasi umumnya, baik bus ataupun MRT. Kalian pasti udah tahu banget, nggak mungkin nggak tahu. Jadi untuk transportasinya biasanya Bona setiap bulan kisaran 100 sampai 150 untuk top up, untuk isi. Kenapa? Karena dari tempat Bona yang Bona bilang, Bona nggak di pusat kota, sedangkan Bona part time atau kerja itu di pusat kota, yaitu di Lucky Plaza, di Orchard. Nah itu kan agak jauh. Jadi dari rumah Bona harus naik bus. Habis Bona naik bus, Bona harus naik MRT, turun. Nah pulangnya pun begitu. Pulangnya malah Bona harus naik bus dulu ke MRT, dari MRT lurus sampai rumah Bona, habis itu Bona turun terus naik bus lagi. Jadi PR memang, dan lumayan harus isinya agak banyak. Tapi sebenarnya untuk transportasi pun itu nggak terlalu mahal, karena biasanya kayak bus itu $1 sekian, kayak MRT sesuai jarak sih bisa 1 sampai 2 dolar kayak gitu. Tapi ya Bona selalu isi sebulan sekitaran 100 sampai 150 dolar kayak gitu Sobat Kicik. Oh ya Bona juga lupa, untuk naik bus atau naik MRT kita bisa pakai koin buat bayar. Tapi kayaknya kalau MRT udah nggak bisa deh. Kalau bus masih bisa pakai koin ya. Tapi kalau buat MRT udah harus pakai tap kartu MRT. Aduh Bona lupa, nanti Bona kasih lihat di EasyLink. Nih kayak gini nih EasyLinknya. Nah ini EasyLink kita bisa dapatkan, kita beli di informasi, ada kayak tempat buat informasi segala macam, termasuk buat pembelian si kartu ini. Mungkin ada di semua tempat atau enggak, ada di beberapa tempat, Bona
Bona kurang paham. Tapi kalau kalian dari Jakarta lagi mau berlibur di sini, kalian bisa langsung beli di bandara, ada kayak gitu. Nah itu harga kartu barunya tuh sekitar $12. Harga kartu baru sekitar $12, itu dengan isi biasanya $7 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Sobat Kicik, tapi kalau salah mohon maaf. Nah kalau udah punya itu kartu, kalau nggak salah juga aduh Bona gimana sih, itu bisa berlaku 5 tahun kalau dipakai terus. Kalau nggak dipakai, kalau dipakai terus kayaknya aman-aman aja sih. Bona selama ini kartu masih aman sih, udah hampir 3 tahun. Mungkin ada kartu yang lama tapi Bona nggak pernah cek lagi sih. Ini kan Bona baru 3 tahunan bolak-balik dari sebelum nikah sampai nikah ya Sobat Kicik. Harganya sekitar segitu, dan isinya juga sekitar segitu. Kemudian ditambah lagi selain kerja dan selain kita pergi kemana-mana, itu karena kita kan sering jalan-jalan juga, maksudnya main-main ke daerah mana, jadi ya sekitaran 100-150. Tapi kalau kalian yang cuma di rumah atau nggak pergi cuma ke pasar atau naik bus karena ada keperluan tertentu, ya paling 50-100 oke lah ya buat sebulan kayak gitu Sobat Kicik. Kemudian yang kelima adalah belanja bulanan. Belanja bulanan biasanya di awal bulan bukan Bona sih, Papa selalu belanja seperti minyak, beras, Pampers Kirana, sampo, sabun cuci, sabun mandi, kayak gitu-gitu, sama beberapa perintilan. Itu biasanya Papa belanja sampai 150 Singapura dolar sekali belanja ya di awal bulan. Nah untuk berikutnya kami biasanya belanja, kan biasanya Bona yang belanja ya, itu per 2 minggu sekali. Nah per 2 minggu sekali itu Bona belanja seperti daging, ayam, sayur, susu fresh milk kayak gitu, buah, Indomie atau lain-lain lah, pokoknya yang perintil-perintil. Itu sekitar 70-90 per 2 minggu Sobat Kicik. Jadi kalau anggap 90 ya, kita kalikan 2 karena kan per 2 minggu berarti 180, berarti 150 ditambah 180 kayak gitu Sobat Kicik. Berapa tuh? 150 ditambah 180 ya. Bona catat dulu, ntar mau Bona iniin rinciin semuanya berapa totalnya. 180 2 minggu ya, 2 minggu. Oke, itu 180-an 2 minggu. Kemudian internet itu juga sangat penting Sobat Kicik. Internet itu kita di rumah pakai unlimited ya, jadi sebulan yang kita pakai untuk internet sekitar 30-50 dolar, beda-beda sih sesuai providernya. Bona lupa, pokoknya tagihannya sekitar 30-50 dolar. Kemudian untuk pulsa Bona itu kan untuk internet dan untuk telepon, tapi karena Bona jarang nelpon, yang pertama, kedua kalau di rumah kan pakai yang di rumah aja, nggak perlu pakai internet sendiri, kecuali kalau keluar itu Bona hanya isi kurang lebih 20 dolar itu $20 itu udah bisa dalam sebulan kayak gitu, karena Bona jarang pakai jadi cukup lah. Kemudian oke Sobat Kicik, Kirana mulai iseng lagi mau coret-coret Sobat Kicik. Mana lagi ya? Kirana tungguin Bona di sini. Yang ketiga adalah makan di luar Sobat Kicik. Jadi, aduh jangan dicoret dong lah. Oke Sobat Kicik, sebentar ya Sobat Kicik. Ini Bona mesti amankan Kirana dulu. Ketemu lagi, maksudnya balik lagi Bonanya. Sorry Sobat Kicik, tadi Kirananya mesti di sanain dulu, kita simpan sedikit. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah makan di luar. Makan di luar. Jadi kalau kita malas masak atau kita lagi pengen jalan-jalan, Papa lagi libur, Bona juga lagi ada waktu, kita biasanya jalan keluar makan di luar. Nah, selain jalan-jalan, kita bicarakan adalah hawker center. Jadi kalau di setiap SDB, enaknya tuh Sobat Kicik tuh, itu biasanya hanya di daerah-daerah SDB sih. Kalau di daerah kondo gitu nggak ada. Kayaknya yang Bona tahu, kondo dan apartemen nggak ada. Jadi kalau di daerah SDB, Jadi kalau di daerah SDB itu ada namanya hawker center, ya. Nah hawker ini dia semacam hawker center itu dia banyak tempat makan kayak food court gitu. Jadi banyak pos makan gitu, dan itu murah-murah. Dan biasanya ada satu pos yang itu dia jualan makanannya banyak macam-macam kayak warteg, tau nggak Sobat Kicik? Kita tinggal pilih ini kayak gitu. Nah itu biasanya kita makan di situ. Kalau lagi malas masak ya, kita tinggal turun ke bawah, kita beli. Itu sekitar 7-10 dolar sesuai apa yang kalian pesan. Kalau kalian pesannya banyak, ya sayangku. Oke.
Kalau yang kalian pesennya banyak ya $10. Tapi kalau misalnya kalian pesennya cuma kayak sayur, nasi sama lauknya satu macam, itu kayak paling $6-7 kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kita keluar cuma kayak makannya ke resto-resto yang nggak terlalu mahal atau nggak ke tempat yang oke tapi nggak terlalu mahal, ya paling 25 kali ya. Tapi kalau misalnya yang agak mahal ya 30-40 kali per orang bisa kayak gitu. Gitu sobat kicik. Kemudian jangan lupa kalau di Singapura budget untuk bubble tea. Ini nggak penting sih, ini nggak penting. Tapi bubble tea di sini murah, $3,5 sampai $5, 30-an gitu. Nanti Bona hitungin di budget, kalau nggak Bona keluarin ya. Jadi itu kayak tambahan aja sih kalau kalian pencinta bubble tea kayak Bona, kayak gitu. Oke, nah itu untuk pengeluaran kayak makannya ya sobat kicik di sini. Ada lagi buat yang punya anak atau keluarga kayak Bona gini, yaitu pengeluaran anak, imunisasi. Jadi kalau kita imunisasi itu harganya beda-beda karena beda jenis obat, beda harga, dan itu Bona nggak bisa simpulkan sih berapa harganya, kayak sekitar 50 sampai 100 harganya. Setiap obat beda-beda karena itu pun harga untuk PR ya, karena papanya untungnya PR. Nah jadinya Kirana dapat harga kayak ada potong dan papanya kerja, jadi suka dipotong kayak CPF ya, CPF atau apa gitu, jadi ada potongan, jadi harganya kayak sekitar 50 sampai 100. Tapi kalau yang nggak kerja di sini, bukan PR juga, kayak cuma pendatang mau nyari imunisasi buat anaknya di sini, itu kayaknya agak mahal, di atas 100 sampai 150 atau 200-an gitu, jadi lumayan mahal. Kemudian sekolah saat ini Kirana kan lagi Bona mau masukin ke sekolah kayak bukan childcare sih, kayak nursery gitu, tapi Bona ambil yang hanya 1,5 jam sampai 2 jam, dan seminggu itu nggak full, hanya 3 hari Bona ambil. Kemudian asuransi yang terakhir, asuransi di sini biasanya papa bayar untuk 3 orang, papa, Bona, dan Kirana, dan biaya asuransi itu per bulan kurang lebih sekitar 500 USD. Bona salah sobat kicik, maksudnya bukan USD, Singapura dolar maksudnya itu. Aduh selalu sebutnya USD, maaf ya sobat kicik. Nah itu yang papa bayarkan sobat kicik, jadi yang papa bayarkan 500 untuk kami bertiga, Bona, papa, dan Kirana. Nah ada juga yang kita harus bayarkan, itu hanya sekali bayar pas awal kita masuk asuransi, itu sekitar 900 sampai 1000 kalau nggak salah, aku lupa deh, 1000 kali yang kami bayarkan, itu hanya sekali saja kita bayarkan kayak gitu. Nah ini catatannya sobat kicik, sebenarnya asuransi itu ada banyak model dan variasi ya, macam-macam. Nah kalau yang tadi Bona sebutkan adalah asuransi yang saat ini maksudnya yang Bona sebutkan tadi adalah biaya asuransi yang saat ini lagi Bona pakai. Tapi untuk asuransinya dapatnya apa-apa aja, Bona nggak bisa rinciin apa-apa aja dapatnya, intinya segitu biayanya. Maaf sobat kicik, keren nih kayak gitu sobat kicik, ngerti kan yang maksud Bona. Nah jadi sobat kicik itu adalah semua yang Bona keluarkan dan papa keluarkan dalam 1 bulan selama Bona tinggal di Singapura. Itu biaya tiap bulan ya sobat kicik ya. Jadi Bona akan akumulasi, maksudnya akan Bona tambahkan akan Bona jumlahkan ya, dari mulai tadi yang apa sih, yang pertama tuh kondo, tempat tinggal, kemudian habis tempat tinggal makan dan asuransi, listrik, segala macam akan Bona hitung berapa, akan Bona tambahkan semuanya. Oke, ini dia. Nah udah lihat kan semuanya sobat kicik, biayanya sebesar apa tiap bulan. Waduh, jadinya buat kalian yang mau sekolah, yang mau tinggal di sini, atau yang mungkin dari negara mana ingin pindah sekeluarga ke sini, kalian bisa perkirakan kira-kira segitu yang kami keluarkan. Semoga video Bona kali ini berguna, kalian suka sama video Bona, dan kalian juga selalu sehat, selalu happy dimanapun kalian berada. Oke sobat kicik, sampai ketemu lagi di video keluarga kicik berikutnya.